Dongeng Bahasa Indonesia. Rumpelstiltskin. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil di tepi hutan yang gelap. Legenda mengatakan adanya monster jahat yang hidup di dalam hutan. Walaupun begitu, rakyat tetap hidup bahagia di bawah kepemimpinan sang raja muda. Di situ hiduplah seorang penggiling yang miskin bersama anak perempuannya yang cantik dan mempesona. Si penggiling sangat suka berbicara dan sering melebih-lebihkan ceritanya kepada orang lain. Si penggiling sering kali membohongi orang-orang. Hingga akhirnya mereka melaporkan pada sang raja. Raja ingin memberinya pelajaran dan mengundangnya ke istana. Yang mulia, terima kasih sudah memberikan kehormatan padaku. Aku yakin kau belum mengenalku. Aku akan menceritakan kepadamu tentang diriku dan anakku. Baik, kalau begitu silahkan. Aku memiliki anak perempuan yang paling cantik di dunia. Lebih dari itu, dia bisa merubah jerami menjadi emas. Itu adalah sebuah seni. Jika anak perempuanmu sehebat itu, bawa dia ke istana untuk membuktikannya. Ya, tentu, Yang Mulia. Penggiling pulang ke rumah dan menceritakan yang terjadi di istana kepada anaknya. Aku sudah bilang, ayah, jangan berbohong kepada orang lain. Sekarang kau terjebak dalam kebohonganmu sendiri. Sang ayah terdiam dan merasa malu. Keduanya menuju istana untuk menghadapi bencana. Oh, selamat datang, Tuan Penggiling. Selamat datang, gadis cantik. Kau secantik apa yang ayahmu ceritakan. Aku harap kau bisa membuat emas dari jerami. Mari kita segera mulai. Ikuti aku. Sang raja menuntun mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan jerami, lalu memberikan alat tenun kepada si anak perempuan. Sekarang kita mulai. Dan jika besok subuh kau tidak merubah jerami ini menjadi emas, kau dan ayahmu akan mati. Perketat penjagaan, pastikan mereka tidak kabur. Anak penggiling yang malang tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat tertekan dan dia menangis. Tiba-tiba ada cahaya terang dan muncullah sosok kecil yang sangat menakutkan. Oh, selamat malam, anak penggiling. Kenapa kau menangis? Oh, aku harus merubah jerami ini menjadi emas, dan aku tidak tahu bagaimana caranya. Apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya untukmu? Akan kuberikan kalungku. Si pria kecil itu mengambil kalungnya, duduk di depan alat tenun, dan wur, 3 kali dan penggulung benangnya penuh. Dan dia mengambil yang lain. Wur, 3 putaran, lalu penuh lagi. Begitu terus sampai pagi datang. Semua jerami sudah digulung, dan penggulung benang sudah penuh dengan emas. Terima kasih pria kecil. Bolehkah aku tahu namamu? Siapa namamu? Pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap. Saat matahari terbit, sang raja datang dan dia melihat emas-emas itu. Dia terkejut. Ya ampun, aku pikir ayahmu yang sombong itu berbohong padaku. Sekarang kau pergi dan istirahatlah. Aku akan temui kau sore nanti. Si anak perempuan berpikir sang raja akan memberinya imbalan dan membiarkan dia pulang begitu saja. Tapi sore harinya, raja yang rakus membawanya ke ruangan lain yang lebih luas dari ruangan sebelumnya dan penuh dengan jerami. Jika kau menyayangi nyawamu dan ayahmu, kau harus merubah semua jerami menjadi emas malam ini. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa lagi dan dia kembali menangis. Kemudian pria kecil itu datang lagi. Jangan menangis. Apa yang akan kau berikan jika aku bisa melakukannya lagi?
Dia berpikir sejenak dan menyadari cincin emasnya. Tinggal itulah satu-satunya barang yang bisa dia tawarkan. Ambillah cincinku ini. Pria kecil itu mengambil cincinnya dan mulai memutar penenun. Esok harinya, semua jerami sudah tergulung menjadi emas. Terima kasih, pria kecil. Boleh aku tahu namamu? Siapa namamu? Pria kecil itu tertawa dan hilang dalam sekejap. Sang raja masuk lagi dan kembali terkesima dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, kau benar-benar istimewa. Aku tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk memujimu. Silahkan pergi dan istirahatlah. Akan kutemui sore nanti. Seiring matahari terbenam, sang raja membawanya kembali ke ruangan yang jauh lebih besar dan penuh dengan jerami. Yang ini juga harus kau pintal menjadi emas malam ini. Dan jika kau berhasil, kau akan kujadikan istri. Aku yakin tidak akan menemukan yang lebih baik darimu di dunia ini. Setelah dia ditinggal sendirian, pria kecil itu seketika muncul kembali untuk ketiga kalinya. Sekarang apa yang akan kau berikan jika aku melakukannya lagi untukmu? Aku tidak punya apa-apa lagi. Baik, jangan menangis. Kau harus berjanji untuk memberikan padaku anak pertamamu nanti saat kau menjadi putri. Dia tidak punya jawaban lain dan akhirnya setuju. Berjanjilah kau tidak akan lupa ini. Iya, aku berjanji. Pria kecil itu kembali memutarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semua jerami sudah menjadi emas sekarang. Setelah dia selesai, dia tertawa dan pergi. Pagi harinya sang raja datang dan melihat pekerjaan sudah selesai seperti yang dia inginkan. Oh sayang, kau sudah cukup membuktikannya. Aku akan menikahimu besok. Anak penggiling yang cantik pun menjadi putri. Dalam setahun, dia melahirkan anak ke dunia. Dia lupa janjinya pada pria kecil itu. Satu hari saat dia sendirian di kamarnya, tiba-tiba pria kecil itu muncul kembali. Apa kau lupa janjimu, putri? Tidak, aku masih ingat akan janjiku, tapi aku sangat mencintai anakku. Bisakah aku minta tolong padamu? Sekarang ini aku seorang putri. Kau bisa meminta apapun yang kau mau, asal jangan anakku. Aku bisa berikan semuanya padamu. Tidak, aku ingin sesuatu yang hidup dibandingkan seluruh harta di dunia. Oh, pria kecil, aku mohon, jangan anakku. Aku mohon, jangan ambil anakku dariku. Aku sangat mencintainya. Pria kecil itu merasa kasihan padanya. Dia memberikan syarat ketat, yaitu menebak namanya. Akan kuberikan kau 3 hari, dan jika kau tidak bisa menebak namaku, kau harus berikan anakmu padaku. Terima kasih pria kecil. Aku akan mencari tahu namamu, aku janji. Baiklah, aku akan kembali besok. Sang putri semalaman memikirkan semua nama yang dia tahu. Keesokan harinya, dia mengirimkan pesan untuk menanyakan ke semuanya mengenai nama yang bisa ditemukan. Pria kecil itu kembali. Jadi, sudahkah kau menemukan namaku? Ya, namamu adalah Kasper. Itu bukan namaku. Apakah namamu Melkor? Bukan itu. Baltasar? Bukan. Sang putri menyebutkan semua nama yang dia tahu,
dan membacakan semua nama yang ada di daftar nama. Tapi setelah semua nama disebutkan, pria kecil itu tertawa dan dia bilang bukan. Cukup untuk hari ini. Aku akan kembali besok. Bersiaplah. Di hari kedua, sang putri mengirimkan kurir ke kerajaan tetangga untuk menemukan nama yang paling unik. Pria kecil datang ke istana sore harinya, dan sang putri sudah siap dengan daftarnya. Mungkin kau adalah Rose Ribs? Itu bukan namaku. Sheepshanks? Bukan itu. Spindle Sharks? Bukan. Putri membacakan semua daftar namanya, tapi tetap saja tidak berhasil. Besok adalah hari terakhirmu. Aku ragu kau bisa menyelamatkan anakmu. Putri mulai khawatir. Namun di hari ketiga, dia mendengar hal yang aneh dari kurirnya. Aku tidak berhasil menemukan satu nama baru, tapi saat aku melalui hutan yang gelap, aku ke bukit dan melihat ada rumah kecil dan ada api di sebelah rumahnya. Di dekat api, ada pria kecil berlompatan dengan satu kakinya dan bernyanyi. Hari ini aku memakar, besok aku memasak. Di hari anak putri tiba dan aku senang tidak ada yang tahu bahwa namaku Rumpelstiltskin. Itu dia. Kau tidak tahu betapa senangnya aku sekarang ini. Sang putri menarik kalungnya dan memberikannya kepada kurir itu sebagai imbalan. Beberapa saat kemudian, pria kecil itu hadir kembali. Sekarang, putri, siapakah namaku? Apa kau dipanggil Jack? Tidak. Apakah kau dipanggil Harry? Maka bisa jadi namamu adalah Rumpelstiltskin. Monster telah memberitahu kau. Monster telah memberitahu kau. Dalam amarahnya, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan masuk sampai ke atas dengkul. Kemudian dia menarik kaki kirinya dengan kedua tangannya dan dia pun terbelah dua. Dan itulah akhir dari kisah Rumpelstiltskins. Dan sang putri hidup bahagia dengan anaknya dan sang raja.